Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan. Para jamaah salat subuh yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di pagi yang segar ini kita masih mendapat karunia Allah, mendapat rahmat Allah, sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman dan Islam, kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Salawat salam mudah-mudahan senantiasa melimpah kebanggaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga dan sahabat beliau serta para pengikut beliau sampai kiamat. Sebelum kita lanjutkan kaji kita tafsir Jalalain, mari kita tawassul dulu kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga dan sahabat beliau, para akrab min awalihim ila akhirihim, para ahbab min awalihim ila akhirihim, khususnya Sunan Wali Songo yang telah berjuang tak kenal lelah untuk menyebarkan agama Islam di tanah Jawa ini. Juga kepada mu'allif kitab tafsir Jalalain, yaitu yang pertama Syekh Jalaluddin Al-Mahalli, yang kedua Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Mudah-mudahan ilmu yang kita kaji menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menambah cinta kita kepada Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilmu yang menambah cinta kita untuk senantiasa zikir beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang menambah cinta kita terhadap akhiratnya Allah Subhanahu wa taala, juga yang menyebabkan kita ada bapak ibu kita, kakek nenek kita ke atas, saudara-saudara kita, guru-guru kita seluruhnya, baik yang masih ada maupun yang sudah tiada. Yang masih ada mudah-mudahan Allah berkenan senantiasa memberikan tambahan kuat iman. Yang sudah tiada mudah-mudahan diampuni semua dosanya oleh Allah dan diterima semua amal baiknya. Juga yang nyumbang ahad barokah pagi ini Bapak Eko seorang Toga Durian, kemudian diganti oleh Allah dengan yang lebih banyak, lebih baik, keluarganya harmonis, juga keluarga kita harmonis selalu, jauh dari godaan-godaan, senantiasa umurnya barokah, umur kita barokah, rezekinya barokah, semuanya barokah, imannya barokah. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita komitmen setelah muqaddimah pada ahad yang lalu, kita lanjutkan dengan surat Al-Baqarah. Langsung surat Al-Baqarah, karena nanti
terakhir suratul Fatihah. Kenapa kok saya letakkan di akhir surat Fatihahnya? Karena Syekh Jalaluddin Al-Mahalli itu sampai ke Fatihah, tidak bisa meneruskan Al-Baqarah kabundut. Al-Baqarahnya dilanjutkan oleh Syekh Jalaluddin As-Suyuti sampai dari awal Baqarah sampai surat Al-Isra. Syekh Jalaluddin Al-Mahalli dari surat Kahfi sampai An-Nas dan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Baqarati utawi iki iku surah Al-Baqarah iku madaniyatun, surah kang bangsa Madaniyah, Madinah. Mi'atani utawi surah Al-Baqarah iku mi'atani ana 200 wa sittun lan 6 awsatun utawa 7 wasamanu nalang 80 apani ayatan-ayatnya. Jadi surah Al-Baqarah ini termasuk surah Madaniyah, artinya turun di kota Madinah, karena turunnya setelah hijrahnya Rasulullah Muhammad SAW, maka disebut Madaniyah. Kalau turun sebelum hijrah disebut Makkiyah, turun di kota Makkah. Sekalipun turunnya di Madinah, tapi kalau sebelum hijrah ini termasuk ayat Makkiyah. Madaniyah sekalipun turun di kota Makkah, kalau turunnya sesudah hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah termasuk surat Madaniyah. Surat Al-Baqarah ini ada 286 ayat atau ada yang menyebutkan 287 ayat. Jadi 286 ayat atau 287 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Utawi Alif Lam Mim, ini ayat pertama ya. Iku Allahu tawi Allah iku a'lamu luwih mudhanini sapa Allah bimuradihi kelawan maknani Alif Lam. Bidzalika kelawan mungkunu Alif Lam. Jadi di sini disebutkan bahwa makna Alif Lam Mim adalah Allahu a'lam bimuradihi. Tidak ditafsiri. Pokoknya maksud daripada Alif Lam Mim adalah hanya Allah yang tahu. Sekalipun di tafsir yang lain mungkin ditafsiri, tapi untuk tafsir Jalalain ini disebutkan hanya Allah yang tahu maksud atau makna dari Alif Lam Mim. Dzalika utawi mungkunu ai hada tegesi hadal kitab ikilah kitab alladzi kan yaqra'uhu usmoco sudah membaca hu ing kitab sapa Muhammadun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
iku la raiba ora ana mamang aisyakka tegese mamang fihi kang tetep ing dalem kitab annahu sakunu kitab maksudnya kitab Al-Qur'an ini iku min indillahi saking sandingi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang maksud dari kitab dari maknanya itu kitab sebetulnya dari maknanya hada inilah kitab suci Al-Quran alladzi yaqra'uhu Muhammadun yang telah membaca kepada alladzi pada kitab ini siapa Nabi Muhammad SAW la raibah tidak ada keraguan aisyakka tidak ada keraguan fihi yang ada di dalam Al-Quran seluruhnya itu dari Alif Lam Mim sampai dari Fatihah sampai An-Nas ya. Annahu bahwasanya Al-Quran itu min indillah betul-betul datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala bukan karangan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad cuma yaqra'u hanya membaca saja Nabi Muhammad ya. Jangan salah paham. Ini bukan daunnya Nabi Muhammad, Al-Quran daunnya Allah min indillah. Tidak ada keraguan. Wa jumlatun nafyi lan utawi jumlatun nafyi. Jumlah nafyi itu artinya la raiba ini. Yang maknanya tidak ada keraguan. Iku khobarun dadi khobar. Mubtada'uhu utawi mubtada'i khobar iku dzalika. Jadi dzalika ini mubtada. Dzalikal kitabu utawi ikilah kitab. Ini mubtada itu utawi. Mubtada artinya perulang. Adapun jumlatun nafyi la raiba tadi, la tidak ada keraguan itu termasuk khobar beritanya yang menjelaskan bahwasanya kitab ini, kitab Al-Quran ini la raiba tidak ada keraguan. Itu khobar daripada dalika. Wal isyaratu lan utawi isyarah bihi kelawan dalika iku litta'zimi kanggo ngegungake. Kodak pakai hadal kitab, pakai zalikal kitab. Itu litta'zim untuk mengagungkan Al-Qur'an, menghormati Al-Qur'an. Sama dengan ada di sini misalnya Pak Lurah. Mestinya biasanya Pak Lurah misalnya namanya Sutyono. Tidak disebut Sutyono, disebut yang terhormat Bapak. Nah, ini namanya memuliakan. Litta'zim. Sama dengan Al-Quran disebut, tidak disebut hadza tapi pakai dzalika litta'zim. Hudan nutuhake apa Al-Quran khairun. Hudan utawi lapat hudan ini iku khobaru sanin, khobar kang kaping pindho. Ai hadin tegese nutuhake lil muttaqina maring wong kang padha takwa kabeh. Jadi khobarnya ada dua ini. Mubtada'nya tadika, khobar pertama itu la raiba jumlah fi tadi. Khobar yang kedua adalah hudan. Jadi menjelaskan bahwa Al-Quran yang pertama tidak ada keraguan bahwa mampu dari Allah. Yang kedua, Al-Quran ini fungsinya sebagai hadin, sebagai petunjuk. Petunjuk bagi siapa? Lil muttaqina kanggo wong kang padha takwa. Yaiku as-sairina kang dadi ila takwa maring takwa
bimtisalil awamir kelawan manut perintai Allah wajtina bilan ngedoy ang-nawahi ing larangane Gusti Allah litikoihim krono oleh ngedoy krono oleh ngedoy sopo al-muttaqin bidzalika lawan mungkunu bidzalika an-nari roko. Jadi yang dimaksud muttaqin ini as-shairina orang yang berusaha ila takwa, berusaha menjadi takwa. Caranya apa? Ya ini biintisalil awamir, melaksanakan perintah-perintah Allah wajtinabin nawahi dan berusaha untuk menjauhi larangan-larangan Allah. Tapi sebenarnya litikoihim bidzalikanna oleh ngedoi itu, ngedoi larangan itu untuk apa? Untuk menjauhkan diri dari siksa api neraka. Jadi intinya itu. Jadi orang yang bertakwa ini harus tahu ini perintah, ini larangan. Caranya mempelajari Al-Quran. Karena semua perintah ada di dalam Al-Quran. Semua larangan ada di dalam Al-Quran. Makanya kita kaji Al-Quran ini supaya kita tahu ini perintah, ini larangan, ini perintah, larangan. Itu caranya orang untuk menuju menjadi orang muttaqin, orang takwa kepada Allah SWT. Nah, orang yang muttaqin ini siapa? Ini di sini cirinya disebutkan ayat berikutnya, ayat ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina yaiku wong akeh yu'minuna kang padha iman kabeh sapa alladzina yusaddiquna kang benerake sapa alladzina yu'minuna bil ghaibi kelawan kang sama bima kawan perkara ghaiba kang sama anhum saking alladzina minal baksi bayani saking tangi urip saking kubur. Jadi yaumul ba'ats itu berbangkit, bangun dari kubur. Besok ada yaumul ba'ats. Wal jannati lan swarga, wan nari lan neraka. Siapa muttaqin itu? Muttaqin itu cirinya yaitu alladzina yu'minuna, orang yang sama-sama beriman, percaya, yakin pada apa? Yusaddiquna, membenarkan bil ghaibi, adanya barang yang gaib atau yang samar, bima ghaba anhum, yang samar dari mereka, dari alladzina yu'minuna, artinya tidak bisa dilihat. Tidak bisa dilihat. Apa misalnya minal baksi, hari berbangkit, kan tidak bisa dilihat itu. Tapi orang beriman yakin bahwa suatu saat kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bangkit, bangun dari kubur yang yaumul ba'ats. Dan juga percaya akan adanya jannah, surga. Kita kan tidak pernah melihat surga, maka surga juga disebut barang yang gaib, suatu yang gaib, yang tidak bisa dilihat oleh mata, hanya dilihat kasat mata. Warnai, dan neraka juga tidak bisa dilihat, tapi orang beriman yakin ada surga, ada neraka. Bagaimana tidak ada surga, tidak ada neraka, sedang kita dituntut untuk imtisalil awamir, melaksanakan perintah. Bagi yang melaksanakan perintah, maka besok setelah berbangkit itu dibalas dengan surga.
wajtinabun nawahi, dan supaya kita menjauhi larangan-larangan Allah. Kalau kita melaksanakan larangan, maka sudah disiapkan tempat oleh Allah namanya an-nar. Tidak bisa menjauhi larangan Allah, tempatnya di neraka. Kalau tidak bisa menjauhi, tapi kalau bisa menjauhi, balasannya juga surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ciri yang pertama. Orang yang mutakin, jadi harus yakin pada barang ghaib. Ya? Yakin adanya surga, yakin adanya hari berbangkit, yakin adanya neraka. Wa yuqimuna lan jenengake sapa alladzina as-sholata ing shalat. Ciri yang kedua, orang bertakwa itu selain percaya kepada barang ghaib harus mendirikan sholat, ya, mendirikan sholat. Ayat tegese yaktuna nekani sapa alladzina biha kelawan sholat bihuquqiha kelawan hak-hake sholat. Jadi bukan hanya sekedar sholat, tapi orang bertakwa juga melaksanakan hak-haknya sholat. Apa hanya sholat? Memenuhi syarat sahnya sholat, memenuhi rukunya sholat, tahu akan batalnya sholat, itu hak-haknya. Ini harus belajar di bab lain, di bab fikih ini ya. Apa syarat sahnya sholat? Misalnya orang sholat itu harus suci dari najis badannya, suci dari najis pakaiannya, suci dari najis tempatnya ya. Terus suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Maka kalau berhadas besar mau sholat harus mandi besar atau tayamum kalau tidak ada air. Terus kalau hadas kecil bisa dihilangkan dengan mengambil air wudhu. Kalau tidak ada air, tayamum. Nah itu merupakan hak-haknya sholat. Jadi ciri yang kedua, orang takwa harus melaksanakan sholat, minimal sholat 5 waktu dengan melaksanakan hak-haknya sholat. Wa mimma lan saking perkara razaqna kang wis ngerteni ingsun hum ing alladzina aqaina tegese wis paring sapa ingsun hum ing alladzina. Barang rezeki maksudnya yunfikuna tan infaqan fi taatillahi ing dalem taat maring Gusti Allah. Ciri yang ketiga, setelah melaksanakan sholat, orang bertakwa ini harus yunfikun, berinfak dengan apa yang sudah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya harus lebih punya harta, apalagi kan itu infak itu ada sunnah, ada wajib. Kalau yang sunnah itu harta yang belum sampai 1 nisab, itu kita sedekahkan, itu sunnah. Tapi kalau sudah punya harta sampai 1 nisab, itu harus sedekah wajib. Apa sedekah wajib? Zakat. Dan barang yang harus dizakati itu apa saja? Kita harus tahu. Barang dagangan itu tidak enak-enakan. Dagang itu harus dicatat hasilnya berapa tiap hari. Nanti 1 tahun 1 haul, misalnya bukannya bulan Syawal, bulan Syawal berikutnya itu harus totalan itu berapa dalam 1 tahun, cuma dikeluarkan 2,5% saja. Ya enggak? Udah banyak. 1 juta itu hanya 25.000. Kalau hasil 10 juta hanya 250. Kalau hasil 100 juta ya hanya 2,5 juta itu saja. Udah banyak. Udah banyak. Itu namanya sedekah wajib. Wa mimma razaqnahum yunfikun, karena rezeki yang kita terima itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu.
Saya ulangi lagi ya, orang bertakwa, orang yang berusaha untuk jadi takwa itu bukan berarti saya sudah takwa. Saya memberikan diri sekalipun belum takwa sungguh, supaya belajar bersama-sama panjenengan semua. Mudah-mudahan pada akhirnya jadi muttaqin sungguh. Ya. Cirinya yang pertama harus yakin, yu'minu bil ghaib, percaya kepada adanya hari berbangkit, kepada surga, berakat. Yang kedua, yuqimus shalah, mendingan saya sudah dilakukan ini, salat berjamaah ini. Yang ketiga adalah wa mimma razaqnahum yunfikun, cirinya yunfikun fi ta'atillah. Jadi harta kita itu justru ditanya oleh Allah, dari mana dapatnya, kemana keluarnya ya. Ini harus diinfakkan fi ta'atillah, dalam melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa menit tadi? 28 menit ya. Ya. Hampir 30. Berarti untuk ayat berikutnya kita kaji minggu depan ya. Dan umur kita dipanjangkan oleh Allah untuk beribadah, rezeki kita dimudahkan oleh Allah SWT. Jadi mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Ya Allah alam bisawab. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.